Yang saya heran itu ada yang kayak tinggal tulang, kayak sate, kayak orang dibakar gitu lah, kayak habis orang kena bakar tinggal kelihatan tulang-tulangnya tuh, matanya itu, yang satu di bawah, yang satu di masih bunuh tapi besar. Dari Flores itu bahasanya kan buat tumbal itu namanya. Meninggalnya tidak sewajarnya. Nah, bahasanya itu habis di makam kalau tidak salah itu habis kurang lebih jam 3 itulah, selesainya jam 3 mau maghrib itu sudah pulang. Hai, Om Dan di sini. Oh ya, di Om Dan Story sekarang punya 2 sesi acara yang akan tayang setiap malam Jumat. Yang pertama, ada Hoti Horror Story, di mana Om Dan akan membawakan cerita horor buat kalian semua. Dan yang kedua, ada Chemistry, kejadian misteri, di mana Chemistry ini adalah sesi bersama narasumber yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Bang Awe. Dan kali ini, saatnya kita untuk Chemistry, kejadian misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Chemistry, kejadian misteri. Bersama saya Awe. Kali ini sudah ada narasumber bersama saya yang akan menceritakan kejadian-kejadian misteri, kisah-kisah misteri yang dialami sendiri, nyata tanpa rekayasa. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat malam Pak Tri. Selamat malam. Oke, Pak Tri ini akan menceritakan kejadian-kejadian misteri yang Pak Tri alami kurang lebih 20 tahun yang lalu ya Pak Tri ya? Kurang lebih 20 tahun yang lalu. Kejadian-kejadian misteri yang Pak Tri alami nanti akan langsung Pak Tri ceritakan sendiri. Pak Tri, sebelum menceritakan kejadian-kejadian misteri yang jenengan alami sendiri, kami persilahkan Pak Tri untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Tri Rohmat, selaku penjaga makam. Nah, selaku penjaga makam, bahwa dari penggalian pemakaman sampai penggalian pengambilan, jadi memang resiko saya, bertanggung jawab saya, ya saya turuti, memang itu tugas-tugas saya. Pak Tri, silahkan ceritakan kisi-kisinya yang jenengan akan ceritakan nanti ya, sedikit saja. Bahwa waktu kurang lebihnya 20 tahun, bahwa karena saya menolong orang, menolong teman ya, saya menolong teman dari awal-awalnya buat kepentingan apa juga saya yang jelas kurang memahami, tapi waktu itu memang dari antara atas nama B, atas nama M, bahasanya itu karena memang waktu itu kurang lebihnya jam 6:30 habis mujahadah, terus habis mujahadah itu pulang. Nah, kurang lebihnya ceritanya waktu itu pengambilan daun tersebut itu ceritanya kurang lebihnya di atas jam 12. Nah, waktu itu saya diajak dari atas nama B, atas nama M, atas nama B itu saya diajak ke sana, hanya orang bertiga, salah satunya ada yang ngusul juga, tapi tidak boleh masuk ke lokasi itu. Bahwa atas nama P itu karena sudah dulunya karena sudah pernah melakukan hal seperti itu,
Tapi karena dia itu memang nggak berani ngambil, waktu itu nggak berani ngambil, nyuruh saya karena saya tidak tega dengan secara sudah berjuang mujahadah itu jadi mujahadah bahasanya itu antara atas nama yang tadi saya sebutkan ya. Jadi terus terpaksa saya langkah saya usahakan dengan saya sendiri. Nah, saya masuk kurang lebihnya jam 1:30 dari pintu masuk pertama itu kan agak naik gitu, makanya itu ada naik. Nah, jadi kalau mau masuk ke lokasi katanya nggak boleh berdiri. Nggak sama nyogok itu malah waktu itu terus waduh, sudah ada kaki selebar kurang lebihnya 40, panjangnya saya ya kurang lebihnya ya ada 60-an itu. Ya Besar sekali berarti Pak itu ya kakinya itu. Itu lebarnya jalan kurang lebihnya 1 meter. Itu sudah setengahnya. Saya berangkat aja itu yang kaki kiri sama yang kaki kiri, tangan kiri itu saya sudah naik itu kan agak tinggi sedikit. Iya. Agak tinggi sedikit. Ya hanya menghindari itu kaki itu, hanya menghindari kaki itu. Cuma herannya saya kok cuma satu, cuma kakinya, no. Nah, saya lihat ke atas, nggak kelihatan tingginya seberapa itu, cuma tinggi banget juga. Oke, Pak Tri, siap. Nanti kita lanjut lagi ya. Sebentar. Untuk kalian yang punya cerita-cerita misteri, kejadian-kejadian misteri, kisah-kisah misteri yang kalian alami sendiri, ingin menjadi narasumber di channel kami, silahkan DM ke Instagram di bawah ini. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's play. Ya awalnya kurang lebihnya 25 tahun sebelum saya jaga makam itu, saya waktu itu terjadi ikut atas nama Pak I, ya Pak I namanya. Nah waktu itu saya diajak ke Magelang. Waktu ke Magelang, waktu memang saya waktu itu pikirannya masih kayak lagi kayak kena coba apalah, saya kurang memahami, tapi dengan diri hati saya sendiri memang kadang-kadang kurang sadar. Tapi salah satunya atas nama Mbah A, nah itu atas nama Mbah A, saya ngomongin Mbah Arjo namanya lah, terus terang aja itu berkat Mbah Arjo, saya ingat saya itu Mbah Arjo. Nah seperti kayak paham antara saya lagi kena masalah, apalagi kenapa itu kayak sangat memahami, waktu itu sangat memahami. Nah saya nyampe ke Magelang kurang lebihnya 1 hari 2 hari, kurang lebihnya 2 malam. Saya diajak sama si Mbah itu namanya Mbak Arjo itu, yuk namanya manggil saya Putu ya, manggil saya Putu, yuk ikut saya ke makam ini. Nah itu atas nama makam itu ya saya kurang memahami atas nama siapa, cuma saya diajak Mbah yang posisi di kanan, saya posisi di kiri. Nah, waktu itu nggak tahu si Mbah itu baca doa apa, sampai kurang lebihnya ada 10 sampai 14 jam itulah, sampai agak lama sedikit. Nah nggak tahunya itu ada kayak baca, kalau dibaca itu kayak pukulan gong gitu lah. Nah pukulan gong itu tuh itu ya pakai bambu, terus pakai kain, terus itu ya juga pakai benang, itu biasa pakai benang. Nah waktu itu saya pegang-pegang, terus saya taruh di makami lagi, kurang lebihnya ada 5 menit. Simbah itu ngajak saya, ya udah butuh yuk pulang. Saya ikut sama Mbah pulang. Barusan sampai rumah, duduk, terus Simbah bilang sama saya,
gini butuh, tahu ndak itu artinya itu, bahasanya itu, tahu ndak artinya itu, ya ndak tahu Pak, ndak paham. Karena ceritanya yang namanya simbah itu dari buyut, mbah, bapaknya mbah itu jaga itu dari kurang lebihnya dari masih jaga, ya, meneruskan ini jaga. Itu belum pernah, sudah beribu-ribu peziarah, situ beribu-ribu peziarah itu belum pernah. Ya simbah itu ada yang dikasih tahu itu barang itu pernah. Itu namanya pada simbah itu bilangnya tabuh gong. Nah terus cerita saya diceritain sama simbah, harus tahu, nanti tak dibilangin itu yang namanya gong itu banyak. Kalau lenggeran, wayangan gitu dulu, ya bahasanya kayak gitu. Mau mulai ya itu gongnya dulu, nanti selesai juga gongnya dulu. Jadi saya tahu itu lagi punya masalah atau punya masalah, tahu, cuma nanti ada masalah harus diatasi sendiri, harus diselesaikan sendiri, karena itu bahasanya pelambang. Jadi bahasanya itu mau mulai juga gongnya dulu, terakhir juga gongnya dulu. Jadi banyak penatas sama pemula itu banyak. Jadi harus dipelajari dengan secara bahasa simbah itu hidup di Jawa harus memahami kejawen, harus memahami kejawen. Nah, terus saya gimana Mbah? Nah itu tadi saya cerita bahasa itu namanya tabuh gong, itu awal juga gong dulu, terakhir juga gong dulu. Nah jadi itu punya masalah harus diatasi sendiri, diselesaikan sendiri, karena dari turun temurun simbah belum pernah, sudah ngapa beribu-ribu orang, berjuta-juta, bisa berjuta-juta, itu belum pernah ada yang saya sendiri tahu kalau hanya putu yang dikasih itu. Tapi herannya cuma saya berdiri ke sudah tidak ada. Nah terus simbah itu cerita, makanya hidup di Jawa harus memahami tentang kejawen. Dulu sebelum ada sunan, sebelum ada wali, itu bahasanya itu yang menciptakan itu, malah bahasanya kalau bahasa wali manggil para anak buah disuruh ngaji, disuruh sholat, itu ceritanya simbah itu bunyikan itu dulu, bahasanya itu alat-alat musik lengger. Makanya sampai sekarang kan ada bahasa sebelum ada langar ada lengger, itu ceritanya simbahnya. Habis itu kurang lebihnya hanya berapa minggu saya pulang ya, kerja di biasalah yang untuk itu saya berjasa perabotan lah, karena ya cari rumput, ya cari apa. Tapi kalau memang jaga makam itu turun temurun, saya jaga makam itu turun temurun, tunduk mbah. Nah mbah sampai ke Pak Di lah, karena asal dulu kehidupan saya masih mondar-mandir, dari ekonomi, dari apa masih merasa kesulitan. Nah, kebetulan waktu itu ketemu kalau betul-betul sudah menetap tolongnya titik makam itu dari semua ya, semua sesebuah kepengurusan. Jadi kalau saya pribadi sekarang pekerjaan saya memang sepermakan, bersaya di makam, ya syukur ya, salah dari penggalian pemakaman, dari pengambilan itu, jadi ada organisasinya yang terus dari pihak yang bertanggung jawab. Kalau ada apa ngabarin saya, ya saya karena punya organisasi ya, tiap hari dari tanggal ini, hari ini ada orang meninggal, hari ini tanggal ini pengambilan, saya itu sudah dikabarin. Nah, jadi saya terus menetap di kampung. Dulu kan panjang nggak jelas. Karena memang Pengambilan itu buat apa Pak? mau dikremasi. Sebelum
sebelumnya sih tidak dimakamkan dulu. Ada kan begini, ada yang sudah dimakamkan tapi dari pihak keluarga daripada tidak terawat diambil dikremasi. Ada yang kadang-kadang ada yang lakinya di sini, perempuannya di sana, kan kadang-kadang tidak menyatu, bareng-bareng diambil kan, bareng dikremasi. Kalau sudah diambil kan kebanyakan dikremasi. Dikremasi ada yang di open, ada yang ya kayak gitu itu ya selera ya, kepercayaannya. Jadi kalau sudah diambil pasti dikremasi. Itu ada hal-hal yang di luar nalar ketika jenengan mengambil jenazah. Ada juga. Ya ada ya yang namanya manusia, entah itu dari semasa hidupnya apa, saya kurang memahami kan. Ada kan yang astagfirullah masih butuh ada. Jadi biar rambut apa hanya mengering. Jadi memang masih seluruh tubuhnya itu butuh, cuma mengering. Dan kendala-kendala lain yang aneh-aneh itu tidak. Cuma sudah bertahun-tahun nggak masih butuh. Nah, itu cuma heran. Dan petinya sudah hancur, kadang-kadang masih utuh. Makanya kan kurang lebihnya kan ada yang sampai 12 tahun, 60 tahun, herannya kan masih utuh. Ya, nah, itu ada juga. Ya nggak tahu ini masa perbaikan dengan masa hidupnya atau ada kekurangan kelebihan, saya kurang tahu. Karena saya hanya sekedar pengambilan, jadi cuma kaget ya, kadang-kadang sendiri saya juga kaget karena sudah tanah bersama tanah kan biasanya kan kadang-kadang iran masih butuh. Jadi kalau masih butuh ngambilnya hati-hati pakai tangannya, walaupun sudah hancur pakai tangan, jangan sampai pakai alat pengalat. Ya udah kan yang saling menghargai. Soal itu ya, sejarah waktu ada orang lebihnya, ada atas nama S, ada nama M, itu ada nama P, ada nama T, itu datang ke tempat saya, suruh nganter. Bahasanya itu cari togel. Nah, banyak cari togel. Nah, cari togel juga, peralat-alatnya juga saya kurang paham alatnya apa aja, karena memang saya tinggal nganter itu. Nah, waktu itu mujahadah bareng di situ. Ya juga kurang lebihnya orang 4 lah ya, saya, terus atas nama S, nama P, nama T itu juga mujahadah di situ. Lah kurang lebihnya jam 6:30 itulah, 6:30 ya, 6:30 jam 7-an itulah, habis selesai mujahadah terus pulang karena waktu itu pas kebetulan di kampung kita ada hiburan itu, sementara itu menghormati hiburan dulu di luar sini, lah habis selesai ada hiburan kurang lebihnya jam 2 saya diajak ya tolong diambil ke ini. Saya tanya, oh iya, nah ngambil berangkat itu hanya saya, terus atas nama S, atas nama P, nama M, nah 4. Tapi
ceritanya M itu karena dulu sudah pernah di mana gitu. Nah, ceritanya harus ngambilnya sendiri. Nah, karena saya kurang paham, nggak tahu lah, memang nggak tahu lah caranya ngambil gimana. Kalau dari jalan pintu masuk, jalan biasa boleh. Tapi kalau mau habis masuk makami, itu ceritanya harus jongkok, nggak boleh berdiri. Nah, ya udah, memang seharusnya sendiri, nggak ada yang mau, nggak ada yang berani lah, pada intinya nggak ada yang berani, karena saya bantu temen lah yang lagi usaha itu yang tadi saya ceritakan. Nah, sebenarnya sih saya kalau memang taunya mau cari itu, saya sebenarnya tidak mau, tapi karena memang sudah terlanjur saya ikut mujahadah, ikut apa. Kalau awalnya nyari-nyari itu sih sebenarnya saya tidak mau, tapi karena terpaksa saya diajak, ceritanya nggak boleh ngambil bareng-bareng, harusnya orang satu, caranya ngambil kayak gini lah. Karena ceritanya si atas nama M sudah pernah saya turuti, memang tidak ada yang berani. Soal posisinya sudah jam 1:30, gerimis, kabut itu, ya memang gelap lah, memang betul-betul gelap seperti itu lah. Kurang lebih jam 1:30 saya turutin masuk. Pas waktu mau masuk jalur makam, kurang lebihnya kan antara saya boleh berjalan sama harusnya kan kurang lebihnya kan ada 50 meter. Lah saya baru jongkok gitu, waduh, saya kaget, masa ini kaki sebesar kayak gini, badannya seperti apa? Tapi ya cuma saya sempat berhenti di situ. Sama iya ya, kakinya sebesar itu, orangnya tingginya kayak apa? Saya nengok atas, nggak kelihatan sama sekali. Wah, lah ini tingginya kayak apa, kakinya sebesar kayak gitu. Lebarnya itu 40 cm ada, panjangnya kurang lebih 40. Yang namanya ini itu, waduh, besar-besar banget. Nah, tapi karena memang saya hanya menolong, tujuannya mau ngambil itu yang namanya pojok daun pisang itu, tujuannya memang suruh ngambil itu. Nah, terpaksa saya tetap pelan-pelan karena posisi gelap. Nah, pelan-pelan posisi kan dari jalannya kan lurus berapa meter, terus turun mas, turun sedikit. Nah, yang saya heran, barusan saya turun, loh, kakinya kok yang satu di depan makam, persis di depan makam. Lah, di depan makam saya kaget, iya, masa satunya di pintu masuk, kok satunya yang di sini? Berarti kan langkahnya kan 50 meter ada. Nah, lah pas kebetulan di sebelahnya ada pohon nangka, ya. Sedangkan pohon nangka pun pucuknya kelihatan karena ada sinar kanan kirinya, itu ada sinar lampu jarak jauh, tapi kan posisi gelap, tapi kan mau karena tinggi banget kan masih kelihatan. Tapi saya herannya orangnya itu lebih tinggi lagi, saya itu nggak bisa memahami, entah itu kayak apa nggak bisa memahami, cuma hitam, tingginya luar biasa. Cuma saya herannya itu sama kakinya di depan itu persis, di depan makam persis. Nah, pas di depan makam persis, karena saya menghindari kaki itu waktu mau ngambil yang namanya pojok pisang itu. Loh, saya pada waktu itu saya di sini, yang imami di sini, saya lihat sendiri itunya di pusher daun pisangnya itu kan yang masih utuh, itu masih hangat, baru aja itulah tumbuh ya, itu masih butuh. Loh, kok nggak ada? Terus saya puter, tapi ya juga belakang nggak berdiri,
Cuma sambil kalau saya dari arah kiri mau belok kiri, cuma saya menghindari jangan sampai saya tangan atau kaki nyentuh. Nah, pelan. Nanti putar lagi, wah enggak ada. Sampai berapa kali nggak ketemu. Sampai berapa ketemu, lah nggak taunya itu pindah di atas. Posisi ya wong beda agama kan nempel di salib tapi pas di bawah. Lah mau tak diambil pakai tangan, yang nyuruh saya harus pakai mulut. Nah terus tak ditarik pakai mulut. Loh, ini kok masa ndak kuat, padahal sudah salah gigit ndak kuat. Sampai kayak agak mau putus itulah, tak masukin lagi. Tapi kan posisi kan sampai sini kan sampai bentur tanah itu kan. Nah, itu kan sampai bentur tanah. Tetap tarik ndak kuat. Nah, malah seperti kayak orang adu mulut itu loh, kayak adu mulut. Hur. Saya dengar. Kayak ngorok, untuk bahasanya ngorok. Lah bahasanya sudah kena saya, terus saya bisa berdiri, bisa kena saya, tapi sudah kekunyah, kurang lebihnya ya setengah dari panjangnya daun itu sudah kekunyah saya, karena berat sekali tak tarik. Jadi kayak terasa saya kayak mau putus, terus tadi masukin lagi terus. Nah saya sudah kena saya berdiri, karena sudah kena, saya baru sama melangkah. Ini melangkah belum sampai nyentuh tanah, lah ada suara oleh gawa tapi nyunjaluk getih sebatok. Nah, tapi karena saya sendiri kan, saya nganunya di hati lah, jawabnya di hati. Suara itu nggak ada wujud? Nggak ada, tapi ya jelas kayak dari itu. Nah, ya suara dari itu oleh gawa atau njaluk ojol getih sebatok. Nah, bahasa njaluk getih sebatok karena saya sendiri kan nggak tak jawab, tapi cuma di hati. Wah, saya kayak disaburi kayak abu itu. Waduh, sudah gerimis, kabut, malah ditambahin itu kayak abu. Wah ya sudah ndak lihat kanan kiri. Panjenengan jawab apa itu? Ya jawabnya cuma ndak sudi gitu. Tapi kan di hati karena saya sendiri. Loh, ndak sudi, tapi kan cuma di hati. Ya mau mengeluarkan suara kan karena salah ngunyah itu. Ya. Ngunyah itu sampai kayak penuh, masalahnya kan hampir setengah. Nah, ada suara oleh gawa yang njaluk getih sebatok. Nah, karena saya sendiri, sedangkan saya lagi mulutnya lagi masih karena itu kayak penuh lah. Saya jawabnya di hati, ndak sudi gitu. Wah, kayak abu. Ya gelap, ndak lihat apa-apa. Muncul dari mana itu, Pak Tri? Kayak abu itu, ya ndak tahu. Kayak spontanitas pure, ndak jelas datangnya dari mana, arahnya dari mana, ndak jelas. Cuma tahu-tahu itu terasa pure di depan saya itu. Tapi ya memang bukan hanya di depan saya, itu sampai saya noleh gitu kan, karena posisi kan ya gerimis, ya sudah kabut, malah ketambahan kayak itu. Waduh, yang sama sekali tidak kelihatan. Yang pohon nangka biasanya tidak kelihatan. Sampai sebelahnya itu kalau tidak salah ada pohon kenanga ya, bunga kenanga itu kalau tidak salah. Tapi waktu itu kan masih kecil, sampai tidak kelihatan, padahal di atas sih sampai tidak kelihatan. Terus sama bentuk merah-merah itu sampai tidak kelihatan pun, cuman gelap, wah total mas, sama sekali. Lah saya mau melangkah untuk habis itu saya tidak terasa terbangi, tidak terasa saat dipegang atau tidak. Saya terasa sudah jauh sekali, ada 100 meteran jauh lah. Kalau lewat jalan meter L gini aja, dari antara makam sama jalan di sana 50 meter ke sana
lebih dari kurang lebih 100 meter. Nggak tahu saya loncatnya lewat mana ya nggak tahu, tapi saya terasa sudah jatuh, sudah di pinggir jalan aspal itu, sudah di pinggir jalan aspal. Terus di situ ada teman saya yang atas nama S sama M. Nah, terus pikirannya dari teman saya mau nolongin saya. Terus saya ngomong, pulang aja pulang, Bali orang yuk Bali. Karena apa? Yang di belakang saya itu awalnya yang mengikuti itu satu. Sebelum saya berdiri saya sudah lihat dulu. Lah, kayak ngejar itu loh, kayak ngejar. Jadi pertama hanya cuma kayak hitam tapi hitam kayak normal. Lah keduanya muncul lagi lewat belakangnya lagi kayak nusul, bahasanya itu kayak ndak boleh dibawa lah sebenarnya, itu kayak mau ngeroyok gitu lah. Saat tarik-tarikan itu, setelah tarik-tarikan waktu saya habis jatuh, habis dibuang, waktu tarik-tarikan tidak ada apa-apa, cuma waktu tarik-tarikan sih kayak seperti ngorok itu, adu mulut. Lah waktu saya itu mau habis diberi kayak abu itu, lah saya kan ndak tahu mana arahnya, nggak mau kemana itu nggak tahu arahnya, cuma baru saya kaki saya nempel tanah itu saya sudah ini nggak terasa saya dibuang lewat mana, lewat jalan atau diloncatkan lewat pohon apa, saya nggak terasa. Saya terasanya sudah di bawah di dekatan jalan raya itu, tapi kan habis hujan. Terus berapa meter itu Pak? Jauh. Lah itu di atas lah itu yang sekarang dilebarkan itu. Nah kalau dari jalan raya kesannya saya sekitar 20 meteran dari jalan raya, tapi belum dari sampai lokasinya. Dari lokasinya jauh, tingginya aja berapa meter. Ketinggian saya jatuh di situ sama saya habis ngambil barang itu, tingginya sudah berapa meter, jauhnya juga sudah berapa meter. Tapi saya tidak terasanya kayak udah dibuang gitu loh, karena saya hanya jawab. Nggak ada sosok atau apa tuh yang merasa ngelimpar gitu kan? Enggak, waktu itu habis kena saya itu saya mau melangkah oleh gawang, tapi njaluk liru peti sebatok, saya minta darah 1 batok itu. Tapi karena saya mulutnya lagi itu yang tadi saya ngomong, gak bisa ngomong, cuma di hati, ora sudi gitu Pak, ndak sudi so. Lah bahasa saya mau melangkah terus baru saya nempel tanah, ndak terasa, saya terasanya sudah mabuk di bawah posisinya habis hujan kan, lumpur dari atas makam itu. Wah saya kotor semua yang atas nama S sama M itu di jalan denger mabuk saya itu, jatuhnya saya denger, makanya mau ngejar saya, mau nolongin banget. Tapi karena saya sudah noleh di belakang, sudah diikuti, terus nggak usah ngikuti saya, yuk pulang. Nah tapi herannya saya itu nggak bareng, pertama kan satu di belakang saya, habis saya jatuh di situ satu, cuma kayak ngejar, tapi posisinya ya kurang lebihnya 2 meter lah. Nah ada lagi di samping, ada lagi sampai kurang lebihnya 5 lah. Cuma yang heran itu, yang saya heran itu ada yang kayak tinggal tulang, kayak sate, kayak orang dibakar itulah, kayak habis orang kena bakar tinggal kelihatan tulang-tulangnya tuh, matanya itu, yang satu di bawah, yang satu di masih penuh tapi besar lah. Karena saya mau jalan sudah kontrol, saya sudah lihat itu teman saya di jalan raya, sudah lihat, udah deket sih, sudah lihat lah. Ada nongol lagi, wujudnya manusia tapi tidak jalan, kayak belalang itu, tapi ngejarnya bukan ngejar badan, ngejarnya kayak ngejar muka. Kalau saya gini lah, itu pun gara-gara di hati saya,
kuwi lah nyuwi kayu orang ganjel. Mergane hanya segini loh. Yang cuma kepalanya ki setengah gini. Kepalanya setengah. Kepalanya setengah. Dosa di hati. Kuwi lah nyuwi kayu orang ganjel bahasane, tapi kan cuma di batin saya. Loh kok malah mungkin sana tahu, mungkin walaupun saya di hati mungkin tahu loh ngejar. Nah, terus saya ngajak teman saya, Yusi pulang-pulang, tapi posisi daunnya masih di mulut saya, masih di mulut lah. Sudah nyampe rumah saya ngeblak. Begitu saya ngeblak sadar, yang ngambil itu saya kelihatan kayak kecil-kecil gitu loh, kayak kecil-kecil. Saya lihat temannya itu kayak kecil-kecil. Ya terus ada bisikan, bahasanya aja maning-maning putu, ora kenalan. Makanya itu saya ngasih dari teman saya lah yang sudah ya sudah lah. Walaupun saya niatnya bantu ngambil, tapi kan dampaknya di saya yang ada suara, jangan lagi-lagi lah berbuat seperti itu di makam. Nah, makanya terus sampai sekarang saya sering ngomongin sama teman-teman, bahasanya janganlah, betul-betul walaupun makam itu memang dari itu jelas-jelas bahasanya orang istirahat ya lah, biar malah sana diganggu kayak gitu. Nah, itu betul-betul coblos sampai rumah geblak kan. Dia di lantai kayak gini dulu. Yang ngambil itu atas nama R. Diambil, dibuka. Ya sebetulnya kalau ya antara beda pendapat, beda temu ya. Jadi boleh katakan seharusnya pas, seharusnya angka tersebut itu pas. Cuman salah satunya ada yang harus sama, harus apa ya, yang dulunya sudah beli. Awalnya saya ngomong daun itu kan besoknya kan kayak gini, jadi antara angka nggak bakalan. Jadi 6 ya jadi 9, yang 9 jadi 6. Nah, terus antara teman saya yang satu harus sama, malah yang keluarnya yang saya ngomong ya. Makanya saya percaya dengan hal-hal seperti itu karena saya betul-betul lihat sendiri, hanya sekedar saya bantu teman-teman saya, bantu teman, hanya kepingin dapat itu, itu saya bantu. Kalau awalnya saya tidak tahu persis, awalnya mau rencana mau itu, awalnya tidak tahu persis. Nah kalau habis pulangnya, oh ceritanya mau cari itu tujuannya lah. Nah pada intinya saya akhir kata itu nitip dengan secara semua teman-teman saya, sahabat saya. Jadi nggak usah cari-cari hal-hal yang seperti itu di makam. Sebetulnya betul-betul tidak boleh. Karena kenapa saya berani tidak boleh? Jadi sampai rumah masih di mulut, mau diambil sama teman saya atas nama R, itu memang telinga saya itu kayak ada suara macam maning-maning putu, bahasanya itu jangan lagi-lagi. Tapi saya ingat itu yang ngomong itu bahasa apa, tapi ya saya kadang-kadang ingat apakah yang ngasih petunjuk saya waktu di Magelang itu. Nah apa itu mungkin ya saya dipelajari dari itu, mungkin jangan lagi-lagi karena makam itu memang tempat beristirahatan, tidak boleh. Tapi cuma ngasih kayak suara sama saya itu di telinga saya itu, di kuping saya, cuma bahasanya aja maning-maning putu gitu, cuma sekali. Nah, bahasanya sudah diambil Pak atas nama R, terus dibuka bareng-bareng sama ada atas nama T, ada atas nama R, atas nama itu bareng-bareng dibuka. Jadi sampai paginya sampai dilihat semua itu katanya nggak boleh, malah saya daunnya ada, lihat-lihat aja itu, saya ngomong itu nomornya kayak gitu, kalau besok bisa balik. Karena apa, yang namanya daun besok kan sekarang berdiri, besok kan temelung gitu. Dan bahasanya itu daun temelung. Jadi
nggak berdiri. Kalau berdiri posisi angka 9 tetap 9. Jadi nek kalau gemelung kan angka 9 jadi 6. Nah, ya atas nama T itu beli ngomongnya saya, tapi ada salah satunya harus sama lah jadi preset itu ceritanya. Kalau saya sih memang nggak beli, nggak boleh waktu itu, nggak boleh, cuma nolong boleh, ngambilkan boleh, tapi tolong jangan beli. Pak Tri, berarti cerita sudah sampai di situ ya? Ya masih ada lagi sebenarnya, cuman kalau dulu kan masih saya kecil lah. Ya bukannya masih kecil, tapi tahun berapa? Sebelum Pak Tri menjadi koordinator penjaga di makam itu berarti? Belum, itu masih bujangan ya waktu itu, masih bujang. Berarti udah berapa puluh tahun yang lalu? Masih bujangan, itu udah berapa tahun lalu. Itu ceritanya bagaimana Pak Tri? Ya itu kan ceritanya kan, kalau makam yang sebelah itu ceritanya kan gini. Kalau ada orang lewat itu kan minta tolong, nggak tahu itu berwujudnya apa. Ceritanya minta tolong. Suara gitu? Suara, tapi kalau ditengok itu berwujud pocong. Nah, nanti siapa lagi, itu kadang-kadang siang pun nongol. Jadi antara cerita-cerita itu kadang-kadang ada orang lewat minta tolong, ya nggak taunya itu serah meninggalnya entah kurang apa. Tapi herannya ceritanya itu kalau siang pulang ke rumahnya, rumahnya kan sebelah sana sungai. Jadi kalau ngarep makam di sini, jadi kalau siang pulang, malam ini kadang-kadang minta tolong. Ya salah satunya banyak. Dulu waktu itu kan masih orang sih kan belum ada listrik, belum ada itu ceritanya kan. Berarti udah lama ya? Belum ada listrik, masih kebanyakan itu orang melihara bebek. Jadi sering banget ketemu hal-hal seperti itu, sering ketemu. Lah yang terakhir jadi aman, jadi apa itu kan ada salah satunya dulunya orang sini mau ziarah ke makam sini. Nah itu ceritanya malam-malam ketemu minta tolong. Nah ditanya rumahnya mana, cuma hanya ngikutin itu rumahnya mana, diem tapi cuma diikutin. Lah dari ada wujudnya? Ya wujud pocong itu, terus cari mana yang makam baru, terus dicari sama namanya almarhum, artinya orang sini. Nah terus dari yang mau ziarah ke sini, karena ketemu minta tolong rumahnya mana, diem cuma jalan, diikuti di belakangi, dicari mana makam yang baru. Nah kebetulan ketemu makam yang baru, terus dibersihin, bahasanya itu diserahkan sama yang kuasa bahwa ini supaya tidak pulang lagi. Lah didoakan hewan ceritanya ya udah kayak hilang sendiri, kayak sejenis kayak sinar apa kayak apa, itu ceritanya masuk terus dikembalikan lagi. Jadi sampai sekarang ini nggak pernah ganggu lagi. Dulu mau jemput atas nama almarhum bibi saya sebelum almarhum. Dulu kan jualan sate lontong. Tiap itu kan sempat saya yang jemput. Nah, saya yang jemput, saya mau berangkat, nyetop motor saya minggir, terus tanya mau kemana, diem, siapa, diem. Cuma kalau mau
tadi toleh wajahnya itu susah mebel nengok. Nah, karena posisi agak habis gerimis, bukan itu habis gerimis. Nah, terus tak ikutin kemana, coba jalannya mau kemana. Nah, jalannya mau kemana, tak ikutin terus lah. Lama-lama seharusnya saya jalan di belakangnya orang habis hujan kan, seharusnya kan basahnya kurang, karena ada daun singkong, jagung gitu loh. Loh, masa saya untuk basah itu berarti tidak basah itu cewek ya. Saya kira berarti itu cewek tidak basah, tapi saya sudah di hati saya itu tidak bakalan orang lah. Masalahnya apa? Dilihat dari lewati jalan gitu lah. Tapi tetap tak ikutin. Nah, mulai di belakang sekolahan itu mau dekat rumahnya Pak W itu, mau ke arah turun, wah terus saya balik lagi, percuma tapi bukan hanya saya toh, itu memang sering-sering ganggu di wilayah situ. Memang sering-sering ganggu, jadi kadang-kadang motor kelas-kelas cok belok masuk gitu, kayak istrinya itu si kan jatuh di situ. Kadang-kadang nggak terasa. Tapi ya memang situ memang ada, dulu kan ada pohon salak tuh. Ada pohon salak, sekarang kan sudah ada karena sudah dikasih tembok tuh. Dulu waktu masih ada pohon salak ya memang sering nongol lah, bahasanya sering minta tolong, minta tolong, sering minta tolong. Jadi bukan hanya saya toh, bukan hanya cuma saya itu, bukan. Jadi sampai kemarin satu minggu lah, kurang lebih 1 minggu, jam 12-an lah ditelepon, Pak ada orang minta tolong, dikejar malah nggak ada. Ya itu saya tanya, di sini, iya di sini udahlah tinggal pulang aja lah. Nah, ada apa sih Pak? Nah, jadi salah satunya sudah paham, karena saya betul-betul mengikuti sendiri. Itu yang paham bukan cuma saya, anak saya pun paham. Dari memang sering di situ, tapi pulangnya di arah sana, itu anak saya pun sudah paham. Anak saya sampai memahami. Sudah pernah saya belum cerita, anak saya malah, Pak di sini ada itu Pak, tapi kalau pulang ke sana, kan ngerti anak saya itu tahu. Padahal saya nggak pernah cerita antara di sini ada itu dan itu, karena ikut kerja saya nggak pernah cerita, malah anak saya paham di sini ada itu Pak, pulangnya ke sana. Itu udah paham. Jadi bukan karena cuma saya toh, anak saya paham. Itu sampai baru seminggu ini aja nyetop mobil, itu memang ada. Jadi kalau memang antara pintu masuk kedua dari bawah kan habis tanjakan itu, kedua itu memang keduanya itu ya. Kalau yang pertama enggak ada, itu memang betul-betul dari dulu enggak ada. Soalnya dulu waktu belum dilebarkan kan dulu ada pohon ciritan di situ. Pohon ciritan, jadi sering mengganggu lah waktu belum susah dilewati motor mobil. Jadi mungkin karena sudah pelebaran jalan, sudah ramai, mungkin pindahnya ke situ. Alhamdulillah sekarang jadi sudah selesai, sudah kelar, nggak pernah ada apa-apa lagi. Berarti ceritanya udah selesai ya Pak Tri? Ya sementara sampai situ dulu. Berarti masih ada lagi? Sebetulnya ya banyak lah cerita-cerita sejarah. Berarti kita nanti kita lanjut ke kesempatan berikutnya ya Pak Tri ya. Oke, sebelum closing kita akan ada pertanyaan-pertanyaan di akhir acara. Pak Tri, tadi waktu jenengan nemenin orang-orang yang mau cari nomor itu, togel itu. Oh, togel. Ya. Caranya kan sudah berat ya. Hasilnya seperti apa Pak Tri? Ya itu kan gini ya, masalahnya waktu habis tadi ambil, antara teman-teman saya itu yang ikut mujahadah, itu salah satunya kan ada
ceritanya kan sudah ada yang pernah nyari hal seperti itu. Nah, nyari seperti itu, jadi pengambilan saya sudah berdikari sampai kayak gitu, sudah saya kasih tahu bahwa daun besok itu bahasanya temelung 6996, besok bisa jadi 969, itu salah satu sudah beli. Nah, tapi atas nama M itu mencegah, bahasanya mencegah, harus sama, nah, harus mengikuti sama. Nah, pada akhirnya sudah berjuang mau sampai malam-malam, sudah sampai jam setengah 2 lebih lah, saya nyarinya aja sampai hampir jam 3, hanya nyarinya itu daunnya itu. Malah salah satunya ada yang penjagal itu harus sama, padahal yang jelas keluar itu malah omongan saya. Nah, daun kan waktu mau anu kan baru ngelacir gini kan. Lah, tapi kalau sudah mekar kan temelung gini. Lah, coba angka 6 kan jadi 9. Angka 9 jadi 6. Padahal saya sudah ngomong, yang namanya daun berdiri, tapi kalau sudah mekar kan temelung. Nah, tapi karena memang atas nama M harus sama ya. Jadi ya gagal semua. Nah, sedangkan itu yang beli bisa ada arak, ada apa itu ceritanya juga temennya yang ndak ikut, atas nama N itu ndak ikut. Itu waktu sampai saya pindah kampung itu mengejar saya ke sana, tolong Pak Tri cari lagi yuk, nggak usah. Karena apa ya, saya kan sudah ngomong yang namanya makam jangan sembarangan lah di makam. Jangan sembarangan makam, karena memang susah senang saya tidak tahu, tapi memang waktu saya pulang, saya habis mengusahakan, sudah berdikari nggak peduli habis hujan gitu, gelap, lah gerimis, masih gerimis kayak gitu, saya tak perjuangkan, karena disuruh seharusnya sendiri, kan tetap tak saya usahakan demi anak-anak itulah, demi teman-teman. Nah, karena sudah tak ambilkan, malah ditanya kayak gitulah, jadi nggak percaya sama saya, ada salah satunya sama saya. Ya itu yang keluar yang saya ngomong, jadi sudah terlanjur harus sama ya. Jadi yang sudah pernah ditulis dicoret lagi. Tapi yang tadi jenengan ceritakan tentang almarhum yang menampakkan di siang atau malam, yang minta tolong itu, itu ceritanya kan dari keluarga itu, bahasanya kan buat tumbal ceritanya. Bahasanya buat tumbal, meninggalnya tidak sewajarnya. Nah, bahasanya itu habis di makam kalau tidak salah itu habis kurang lebih jam 3 itulah, selesainya jam 3 mau maghrib itu sudah pulang. Padahal waktu itu kan masih ramai, itu lihat semua, orang-orang sih lihat semua, cuma sudah beda wajah sebenarnya. Orang 10 ya lihatnya ya beda wajah, orang 10 itu beda-beda. Ada yang cerita saya lihatnya ini, ada yang cerita lihat ini. Nah, keesok harinya siang-siang pulang. Nah, habis sudah mulai sepi, orang ikut berduka cita, itu kan orang mulai sudah sepi dari kanan kirinya berduka cita, itu pulang mau makan, tapi hal nyata makan. Nyatanya kalau nasi tidak ada yang makan, sudah setengahnya. Tapi dari pihak keluarganya sebenarnya tahu. Nah, habis itu nanti berapa jam kalau tidak suara toh lalu di jalan sama orang.
minta tolong. Itu nggak peduli siang, nggak peduli malam, nggak peduli siang, nggak peduli malam. Itu tiap ada orang lewat minta tolong, ada orang yang lewat minta tolong. Tapi waktu itu jalan sini belum rame kayak gini, belum terlalu rame, jadi yang sering lewat aja lah, yang sering ketemu, dimintain tolong, mintain tolong. Itu sampai lama, sampai berapa minggu, berapa bulan, sampai lama. Sudah berminggu-minggu itu sampai lama. Cuman alhamdulillah, jadi ada salah satu ketolongan itu. Kalau nyatanya orangnya itu paling ya. Berarti setelah ketolongan itu terus sudah tidak ada yang ditambahkan lagi. Oh iya, kalau sehabis ketemu sama almarhum, dulu orang sini tapi sudah lain kampung, kebetulan mau ziarah sini malam, mau ziarah ke sini malam, itu ketemu minta tolong, tapi kebetulan karena orang itu yang ini orang pinter, memang pinter lah, mau tolong apa, setannya mau pulang kemana lah, terus diikutin, ya mau arah kemana, saya di depan apa situ yang belakang sana, disuruh ke depan ngikutin. Nah, sudah nyampe wilayah makam situ, ya almarhum nyari, yang menolong itu nyari yang makam baru. Nah, nyari yang makam baru mana lah, jumlah makam baru lah. Kalau menemukan makam baru, pas kebetulan ada makam baru, ada penuh duri salak. Ada duri salak, ada daun-daun apa, itu dibuka, buka bersih, suruh berdiri di sebelahnya. Kalau suruh berdiri, karena di sebelahnya ini rumahnya itu kepala, geleng-gelengan kepala, iya, nunduk kepala gini, iya. Nah, kalau sudah iya, karena memang itu orang pintar, baca doa, diizinkan pulang, ya memang menghilang loh, kayak mengelar sinar masuk apa, nanti ke dalam dikembalikan lagi itu durinya, dikembalikan lagi. Jadi alhamdulillah ketemu almarhum, memang orang pintar, ya sekarang udah meninggal almarhum, diserahkan, dicari rumahnya ketemu, ya sampai sekarang tidak ganggu lagi. Ya. Pak Tri, terima kasih sekali atas waktunya, atas cerita-cerita kejadian-kejadian misteri yang telah jenengan sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Oke, jadi Pak Tri sudah menceritakan semua kejadian-kejadian misteri yang Pak Tri alami sendiri. Kita ambil pelajarannya dari apa yang tadi Pak Tri sampaikan. Jangan menjadikan cerita apapun dalam acara ini menjadikan Anda menakut. So, tetaplah menjadi pemberani. Saya Awe, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri, terima kasih sekali. Sama-sama.